Yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Nggak ada ya, cuma perut kecepit ya? Ya. Haikal, Ya, kamu yang sakit apa nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Banyak orang di dalam, Bu. Saya di dalam tadi, Bu. Dua adik saya di dalam. Ya, tenang aja. Cepetan. Sudah 2 meter. Tidak sebenarnya, ya Allah. 2 meter. Santai sup. Santai sup. Tenang sup. Wes. Kabel kuning. Saat ini kami berada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di BMKB Kota Surabaya. Di sini merupakan markas dari Rescue Surabaya, yang mana pada peristiwa ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini, tim Rescue PMK Kota Surabaya juga mengirimkan beberapa personilnya untuk melakukan proses evakuasi. Bahkan beberapa di antaranya sempat terekam video proses evakuasi dan viral. Di antaranya ketika tim rescue bernama Abdul Aziz melakukan evakuasi terhadap korban selamat. Simak liputan selengkapnya. Saya sehari-hari berdinas di tim rescue Peleton 1 di Damkar Kota Surabaya. Saya di sini baru kurang lebih 13 bulan baru mutasi di tim rescue ini. Tim rescue tugas pokoknya adalah di tim penyelamatan, difokuskan di tim penyelamatan. Jadi kalau kebakaran kita menyelamatkan evakuasi korban terlebih dahulu. Yusuf. Umurmu berapa? 16. 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Nggak ada ya, cuma perut kecepit ya? Ya, di sebelah kiri, Jus. Iya. Haikal, Ya, kamu yang sakit apa nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah selamat. Kamu sabar ya. Sabar ya nak ya. Aku Aziz dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Masuk. Pak Megar, taruhlah. Untuk di situ ya apa kondisinya? Bisa dieksekusi atau masih butuh beberapa waktu? Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini. 86. Oke, untuk aja silakan mundur dulu keluar karena di sebelah mau dieksekusi investigasi. Untuk kita keluar dulu. 86. Untuk Haikal ini di arah jam 1 ya, kurang lebih 2 meter dari jarak saya. Untuk saudara Yusuf arah jam 12 dari saya, kurang lebih 4 meteran. Untuk cedera tidak ada, hanya kecepit aja. 86. Aja. Itu alatmu untuk penyangga. Silakan dipasang semua. Terus sudah dipasang, silakan didokumentasi, langsung lanjut keluar. 86. Ini untuk alat penyangganya Wijaya saja. Sudah terpasang dengan Kita mendapatkan panggilan kurang lebih jam setengah 4, sampai lokasi kurang lebih jam setengah 5 atau jam 4 lebih. Kita langsung main di sana di bawah koordinator Basarnas Jatim. Ketika itu sebelumnya Danru saya
atas nama Pak Michael Munir sudah koordinasi dengan koordinator tim Basarnas. Kita mendapat tugas untuk merangsek masuk untuk mendeteksi korban yang masih hidup. Saya masuk dengan teman saya, Mas Neo, dengan menggunakan alat Sescam yang kita miliki. Pada saat itu alat-alat canggih masih belum datang, sambil nunggu bantuan dari daerah-daerah lain, karena pada saat itu di lokasi ada tim Basarnas Jatim sama tim PMK, dan tim PMK Sidoarjo juga di sana juga. Saya masuk, ada korban atas nama Dani. Atas nama Dani ini posisi selamat kita keluarkan dulu sama tim Basarnas. Terus saya masuk lagi sama Mas Nyo dengan menggunakan Sescam. Saya teriak di situ, banyak suara rintihan, sakit, tolong. Saya mendengar suara Haikal yang begitu dekat. Di depan saya itu ada jenazah yang sedang sujud. Saya pastikan, saya teriak-teriak, halo, assalamualaikum, masih ada yang hidup apa enggak? Nah, waktu itu Haikal menjawab dulu, ada Pak, saya Pak, nama kamu siapa? Haikal. Terus saya interview, saya tanyain, Haikal, kamu dari mana? Dari Probolinggo. Apa yang sakit? Yang sakit perut Pak, sama di bawah. Terus saya teriak lagi, apakah ada yang masih hidup lagi? Ternyata ada Yusuf. Yusuf ini asal Malang, kurang lebih mungkin jauhnya dari kurang lebih antara 6 meter atau 8 meter dari lokasi. Saya mau masuk ke Haikal, tidak bisa karena akses sangat sulit. Sescam pun tidak bisa masuk, hanya bisa kontak suara. Saya teriak terus, apa yang sakit, gimana keadaan kamu, sambil saya hibur biar korban ini tidak merasa ketakutan, tidak merasa depresi, karena di situ banyak suara rintihan dari teman-teman, banyak yang minta tolong itu. Terus jenazah itu juga ada di depan itu, mungkin si Haikal ini ketakutan atau apa. Bentar ya, saya sambil usaha, saya mau masuk, nggak bisa merangkak aja, sangat kesulitan. Itu kurang lebih space itu hanya sebatas kepala saja. Kepala saya itu hanya bisa miring gini, bisa masuk. Dan kebenaran saya pegang HP, saya coba video buat laporan karena leader saya minta bantuan, minta ada perintah, coba didokumentasi berapa suara. Terus saya keluarin HP saya, ternyata Haikal dan Yusuf ini yang sangat dekat. Terus saya kontak dengan Yusuf, gimana keadaan kamu? Nggak apa-apa Pak, cuma kecepit di bagian bawah. Tolong Pak, di samping saya ini ada lubang. Itu ada lubang Pak, lubangnya kecil. Oke, saya akan bantuan dulu. Saya akan koordinasi dulu sama tim saya. Biar untuk menyelamatkan kalian, sabar ya, sabar. Gitu. Ayo kita sholawatan, kita berdoa. Ayo kita berdoa, ayo kita sholawatan semua. Begitu saya keluar mau bantu Haikal ini tidak bisa karena prosesnya sangat sulit untuk mengeluarkannya. Dan pada saat pertama saya masuk itu tangan Haikal yang tangan kiri dia kecepit. Saya tanya, coba tangan kanan kamu pegang tangan kiri kamu masih bisa apa enggak? Itu memastikan bahwasanya tangan kanan ini masih berfungsi apa enggak. Jika masih berfungsi kan enak. Kalau seandainya kesulitan, kita bisa ngasih air minum dulu atau makanan dulu buat dia konsumsi sambil lalu menunggu evakuasi. Saya dapat kontak dari Pak Munir selaku leader saya atau Danro, nanya gimana untuk Haikal. Kalau Haikal masih butuh beberapa waktu. Oke, kita keluar dulu karena saya keluar lurung ngerong dari lubang itu karena
tim Basarnas sedang mau menolong korban yang lain. Saya koordinasi lagi gimana untuk Haikal sama Yusuf di dalam. Kalau Yusuf memberitahu saya di situ ada lubang dan Yusuf ini free. Untuk space-nya kayak kita cari. Akhirnya kita mendahulukan si Yusuf dulu. Yusuf ini kita mulai evakuasi pukul 10 malam, kita lubangi beton. Kita lubangi beton sampai jam 2, kurang lebih jam 2 pagi. Kita ada lubang, kelihatan tangan si Yusuf. Kebetulan itu teman saya yang bikin lubang, Mas Neo itu. Mas Neo memberi konsumsi, disuplai makanannya biar kerasa nyaman, biar tidak lapar, tidak haus, kasih roti, kasih minum, biar tenang ya Yusuf, tenang. Karena pada saat itu saya lagi istirahat dulu, kamu istirahat dulu, biar tidak terlalu capek. Mas Neo sudah selesai istirahatnya, saya main lagi, mendapatkan perintah bahwa saya suruh memotong besi beton neser yang menghalangi si Yusuf ini di lubang yang sudah dibuat Mas Neo, di lubang evakuasi yang sudah dibuat Mas Neo ini. Saya keluarin si Yusuf ini, mohon maaf, saya kira sudah meninggal karena tidur sambil membawa Al-Quran dan kopiah. Padahal saya memotong beton neser itu sangat keras bunyinya, pas gitu. Yusuf coba bangun. Yusuf sudah tidak ada respon. Saya nangis, terus terang saya nangis, pikir saya kacau. Di samping kiri itu juga ada korban yang nangis minta tolong. Yusuf, akhirnya saya tarik kepalanya itu, saya goyang-goyang, Yusuf. Akhirnya dia kaget. Iya Pak, sabar ya, bentar lagi kamu keluar. Tenang ya, kamu mau minum? Iya Pak, saya mau minum. Saya kasih minum. Terus lubang itu selesai, saya laporan, Pak ini sudah ready untuk melakukan Yusuf. Akhirnya saya tarik pelan-pelan, dibantu teman-teman di belakang saya. Kan harus saling menolong nariknya. Alhamdulillah si Yusuf ini bisa keluar. Untuk Haikal yang mengeluarkan itu adalah tim BSG Basarnas Special Group di hari Rabu kurang lebih jam 2 siang juga, karena sangat begitu sulit untuk mengeluarkan si Haikal gitu. Balik sama penasih. Motornya, Balikin sama penasih. kamu bisa gerak. Jangan nantol, ayo cepetan. Sudah 2 meter. Balik saudara, ya Allah. 2 meter. Di situ kamu lurus ke depan meja aja. Aku di Kali itu posisinya dari lifting itu nganan sih. iya. Tengah-tengah iki loh, lifting iki loh. Balik Iya, di balik iki lurus. Ada hitam satu, balik lagi. Terus majuin. di balik korban hitam. Majuin terus. Majuin terus, Bapak. Majuin. Kita benahin orang untuk majuin. Mana Bapak ada kalau majuin ada ini. Ada nak? Kalau Oke, motor tuan, Pak. tarik. Tarik dulu.
SOP-nya emang seperti itu untuk menenangkan korban. Karena pasti semua orang pada saat terjadi insiden seperti itu akan ada di titik terendah. Dia akan depresi, akan pikirannya sudah kacau balau. Maka dari itu saya menenangkan bukan bermaksud menginterview, bukan, tapi saya tanyakan dulu gimana, memastikan keadaannya Yusuf dan Haikal ini seperti apa, posisinya seperti apa, terus cederanya di mana, dan biar teman-teman ini merencanakan untuk melakukan evakuasi kedua korban tersebut. Yang dikhawatirkan takutnya ada luka serius, ada cedera yang sangat serius sekali atau lemah sekali. Kita kan harus memastikan juga, karena kita butuh waktu yang sangat cepat kan, itu golden time kami untuk segera cepat-cepat mengevakuasi korban tersebut. Dan interview itu untuk menenangkan si korban ini biar merasa tenang. Pasti semua orang akan merasa kacau balau. Jangankan si korban, saya aja dan teman-teman nangis, Pak. Nangis karena banyak suara rintian, tolong, terus geduk-geduk beton, terus mukul-mukul plat bondek itu. Tolong, Pak, tolong. Kita nangis, ingat bagaimana kalau di posisi itu adalah saudara kita, bagaimana kita keadaannya di situ, posisi kita di situ. Makanya tenang ya, tenang. Ayo sholawatan, ayo kita berdoa. Jangan lupa sama Allah. Ayo berdoa. Ustaz tenang, aku Aziz dari Surabaya, tim rescue. Aku akan menolong kamu. Tenang ya, tenang. Saya selalu menenangkan si Haikal ini. Kalau si Haikal ini semangat, Pak. Semangat, ayo Pak, aku bantuan Pak. Gitu. Saya 3 kali masuk ke tempat Haikal ini, namun mohon maaf saya tidak bisa menjangkau karena sangat begitu sulit. Karena pergeseran atau pergerakan beton ini terus-terusan, Pak, kretek gitu. Dan saya ngomong, ini si Haikal untungnya dibantu sama jenazah yang di sampingnya. Jenazah di sampingnya ini menolong si Haikal. Kalau seandainya tidak ada jenazah ini, Allahu a'lam akan terjadi, sudah beda cerita lagi. Tarik, Mas. Ya, tarik terus. Geser kiri, Mas biar. Terus, tarik. Cek, tarik geser kanan. Yuk, bisa Pak, tarik. Terus, kabel kuning. Ini ya? Aman. Itu betul di sini. Heeh. Awakmu iso mrene kok. Awakmu. Sama nang kono, Mas. Wis. Enak sing luka awakmu. Ayo, saiki. Oh, iso gerak. Iso medun. Aman. Aman to. Wis, saiki metu. Turu ae. Tak tarik nek angel metu. Turu ae. Ditandu. Enggak usah. Di luar. Aman. Awas kepala. Kepalamu noleh kanan apa kiri ya. Terus ya, tak pegang. Aman. Bismillah. Awas kepala. Wis, tetap berangkang. Awas kepalamu bisa. Kaki wae. Kalem ya. Udah, di beras ini yuk. Oke. Apa sesatnya? Hah? Ya pelan yuk, agak. Yuk. Cek tak kalau siang enggak sih ya. Jangan alatnya. Ya. Cek, ini juga alatnya.
Sebelum saya masuk itu di situ sudah ada alat Pak. Alat kita yang namanya lifting bag itu. Untuk dia kalau alat itu kita gunakan sehari-hari untuk mengevakuasi mobil atau apa itu dengan kurang lebih bisa mampu mengangkat beban 60 ton. Tapi kalau dipakai ketika di lokasi itu tidak kuat hasilnya, hanya sebagai penyangga saja, penahan saja biar memperlambat reruntuhan ini gitu. Nah, makanya dari itu akhirnya terus terang saya juga mikir saya masuk dengan alat-alat masih minim di situ, tapi ini misi kemanusiaan. Saya disekolahkan untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Akhirnya saya berani, saya yang masuk. Kebetulan tubuh saya kecil, kurus, bisa masuk di celah-celah kecil itu. Kalau dibilang takut ya manusiawi, kita semua juga takut. Namun saya dalam hati, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, lindungilah saya dan teman-teman saya untuk menyelamatkan korban-korban ini yang masih hidup. Jika saya bisa menyelamatkan korban ini, beri kesempatan satu kali lagi. Saya selalu berdoa gitu. Selalu berdoa, fokus nyelamatin korban ini. Untuk saya waktu keluarin korban itu di hari pertama 2 korban. Itu yang pertama korban Dani itu kolaborasi dengan tim Basarnas. Untuk Yusuf murni tim dari Damkar Surabaya. Kita berusaha kan dibagi Pak. Dibagi ya. Sebenarnya kita suruh istirahat, namun kita ayo kerja terus, kasihan kita ngejar waktu ya, golden time-nya mumpung masih ada, ayo kasihan korban-korban ini gitu. Kalau evakuasi sebelumnya kan terus terang mungkin lukanya tidak seberapa parah dan mungkin obstacle-nya atau rintangannya bisa diatasi kecil. Nah, kalau kemarin terus terang sangat sulit sekali, apalagi saya baru di tim rescue, baru 13 bulan, saya baru pertama kali beroperasi di wilayah reruntuhan gedung seperti itu. Ditambah korban yang masih hidup teriak-teriak, tolong bantu saya, sakit. Nah, itu yang bikin saya sempat down, sempat nangis, ya Allah, tolonglah hamba-hambamu ini, ya Allah. Saya selalu berdoa, berilah hamba kekuatan ya Allah untuk menolong umatmu ini ya Allah, amin. Saya nangis, terus terang saya nangis sama Mas Nio ini, saya nangis. Untuk suara di rekaman itu bukan suara ketawa Pak, tapi nangis. Terus terang kita nangis, cuma kita kuat-kuatin. Nah, kalau saya nangis terus didengar sama Haikal, sama Yusuf, sama korban mereka akan semakin ketakutan. Tapi kita kuat-kuatin, ayo kita pasti bisa. Mas Nio selalu nyupport, ayo kamu bisa aja, ayo. Saya terima kasih ke Mas Nio, ke Belandu saya Pak Munir, selalu nyupport, ayo kamu pasti bisa. Saya sempat down, terus terang saya sempat down. Pulang tugas kan hari Senin itu sebetulnya saya mau pulang, kan 12 jam kita kerja, pulang rasanya mau pulang, cuma berhubung ada insiden seperti ini saya nggak pulang sampai hari Selasa malam, baru pulang demi untuk menyelamatin korban ini. Istri saya di rumah ya nangis, ya apa keadaanmu ya, wis doakan aja suamimu ini hidup sama teman-temanku selamat ya, wis minta doanya aja gitu. Kita terus terang mental saya down, nangis, ya Allah, ingat kalau di situ adalah keluarga saya,
adik-adik saya, apalagi keluarga saya banyak yang mondok. Nangis Pak, terus terang. Sempat dok. Gitu. Kalau ancaman seperti itu kita sudah sering kita masuk di tim damkar ini, masuk damkar sudah siap dicaci maki. Maka dari itu mental kita harus kuat dengan netizen. Maklum, terus lumrah dengan keluarga korban, pasti saya sangat memaklumi keluarga korban itu was-was dengan putra-putranya. Cuma di sini untuk para rescuer, para volunteer ini selalu bekerja keras. Jangan kita makan aja sampai lupa. Makan sampai lupa demi nyelamatin korban ini. Kenapa menyelamatkan korban ini sangat lama? Karena prosesnya dan obstacle-nya ini sangat sulit. Masuk ke lubang-lubang gedung-gedung tersebut, gedung hancur ini sangat sulit sekali. Jadi ya mohon maaf jika masyarakat menganggap kami ini lambat dalam penanganan, tapi kita sudah semaksimal mungkin tenaga dan pikiran kita keluarin. Kita fokus penyelamatkan korban. Kalau masalah cacian gini-gini sudah masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, gitu aja. Yang penting kita bekerja lillahi ta'ala, kita membantu manusia atau korban-korban ini. Itu Berarti di sebelah sana bang, tempat kita tadi Bang? Iya, itu bisa ke sana. Iya, pembatasnya kan ini. Iya. Nah, berarti kita ngambil dari bawah sana aja bang. Sebelah sana aja ngambil bawah. Iya, nanti setelah dari sini kita ambil dari sebelah sana. Iya, kalau ada celah. Yang namanya Wahyu itu dia, Wahyu sama kita putranya. Kanan Pak, ujung ada poin kecil itu, ada celah ya. Baik, Tribuners, demikian laporan kami hasil wawancara dengan Mas Abdul Aziz, anggota tim rescue Damkar Kota Surabaya yang pada kejadian ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo menjadi salah satu penyelamat korban Yusuf. Berdasarkan penjelasan rescuer tersebut, ada sejumlah asesmen sebelum melakukan proses serta panjangnya jalannya evakuasi. Selain untuk memastikan kondisi korban selamat, juga memastikan para rescuer juga dalam kondisi yang baik-baik saja. Dijelaskan oleh Mas Aziz begitu banyak konflik emosional yang dialami oleh rescuer sehingga ini juga memantik jiwa kemanusiaan. Hingga Sabtu tanggal 4 Oktober hingga saat ini masih berjalan proses evakuasi oleh tim gabungan rescuer di pondok pesantren tersebut. Saat ini jumlah korban meninggal 17 orang dan proses evakuasi masih akan berlangsung. Demikian laporan kami langsung dari Kota Surabaya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.